Pembicaraan tentang Bipang Ambawang yang terselip dalam pidato Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu masih terus berlangsung sampai saat ini. Yang membuat heboh lebih lagi karena pembelaan dari orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang terkesan berlebihan, tidak masuk akal, bahkan konyol. Tidak heran kemudian muncul spekulasi bahwa ini bukan sesuatu kebetulan tapi memang direkayasa untuk menutupi beberapa isu atau kasus yang sebenarnya jauh lebih besar dan mendasar. Halo guys, ketemu lagi kita malam ini ngobrol-ngobrol di highlight ya, edisi Senin 10 Mei 2021. Gue lihat beberapa di antara lu baru pulang taraweh ya. Ada lagi yang mau pergi ke mall nih kayaknya. Emang kacau juga ya. Ramadan itu biasanya di akhir-akhir kita bukan itikaf, bukan kita sih, ya gue sih enggak. Ada orang-orang yang itikaf bukan di masjid tapi malah di mall. Kacau. Semangat ya bro, tinggal 2 hari nih puasa, ya kita pastiin kita finish ya dengan baik. Sehingga Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik dibanding tahun-tahun yang lalu ya. Amin. Bro, kalau gua monitor nih ya, kayaknya pembicaraan orang tentang Bipang Ambawang ya, ini kuliner khas Pontianak, Kalimantan Barat, babi panggang, masih rame nih sampai sekarang. Gue juga gak ngerti kenapa ya. Bahkan menurut pantauan dari Drone Emprit, diskusi atau percakapan tentang Bipang Ambawang ini bahkan mengalahkan beberapa isu penting, termasuk tentang tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan. Itu gawat menurut gue ya, karena nama-nama yang tidak lolos itu ya beberapa diantaranya ada pegawai-pegawai kunci, bahkan ada direktur, salah satu direktur, ada juga kepala atau ketua dari wadah pegawai KPK, ada juga beberapa kepala satgas penyidikan dan penyelidikan yang sedang menangani beberapa kasus besar. Ih gila ya. Kalau gue nggak salah ya, nanti lo bisa cek lagi, ini ada beritanya. Salah satu yang nggak lolos itu adalah Harun Al-Rashid. Nah, ini adalah penyidik yang meng-OTT Bupati Nganjuk. Ya, kita tahu ya Bupati Nganjuk ini baru saja kena OTT dan Bupati Nganjuk ini rupanya juga anggota Banser ya. Ini rame nih beritanya. Jadi sampai ada kecurigaan ya orang yang kemudian menurut gua juga cukup berdasar ya. Jangan-jangan nih sengaja nih ya para penyidik, penyelidik, para pegawai KPK yang sebenarnya berprestasi dan selama ini concern terhadap penanganan kasus-kasus besar, ini memang diupayakan didepak dari KPK. Ya, dugaan-dugaannya ke arah situ. Nah berita-berita kayak gini, ini sampai hilang nih ya kalah sama Bipang. Gila. Nah bro, kita lihat ya, kenapa sih ini menjadi menarik ya cerita si Bipang ini. Karena memang banyak banget nih ya berita-berita turunannya yang terkait dengan itu. Misalnya statement Pak Jokowi yang seolah-olah mengendorse Bipang ini membuat media Rusia tuh heran. Ini ada satu media yang menyatakan keheranannya dalam cuitannya ya. Dia bilang nih kan Indonesia ini muslim ya, semua mayoritas muslim. Kok kemudian ada Bipang nih dalam konteks lebaran. Dan ini ada dikait-kaitkan oleh sebagian orang dengan momen beberapa waktu yang lalu. Jadi ceritanya Menteri Perdagangan Rusia dalam satu rapat kabinet itu mengusulkan kepada Vladimir Putin untuk memperbanyak lah ya produksi hewan babi dan mengekspornya ke beberapa negara. Salah satunya adalah Indonesia. Terus Putin ketawa di situ ya sambil tutup muka gitu. Dan Putin bilang nggak mungkin lah karena Indonesia itu mayoritas Muslim, mereka nggak makan babi. Nah, ada beberapa pihak bilang Putin aja tahu kok Muslim nggak makan babi, masa Pak Jokowi nggak tahu? Biasa ya, netizen jahil. Половину свинины они продают на экспорт. То есть, вот, допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия, части Япония, Корея и так далее. Поэтому, конечно, нам ни в коем случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы. И, понятно, и на Дальнем Востоке, вы знаете, комплексы строятся серьезные. Хорошо. Южная Корея. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Nah,
Kalau gue lihat yang juga bikin rame ya sebenarnya adalah cara orang-orang di sekitar Pak Jokowi merespon case ini ya. Misalnya kita tahu yang pertama itu ada Fajrul Rahman. Fajrul Rahman ini kan mantan aktivis ya yang kemudian menjadi komisaris ya pendukung Pak Jokowi, dapat jabatan komisaris di BUMN dan kemudian juga jadi jubir kan, jadi jubir presiden. Walaupun belakangan jarang banget tampil kayaknya. Nah, dia mencuit nih ngebelain presiden ya. Dia bilang yang dimaksud presiden itu bukan Bipang babi panggang ambawang, tapi Jipang. Jipang ini semacam penganan manis lah ya dari beras ketan kalau gua nggak salah ya atau dari apa gitu ya. Nah, ini memang makanan khas menurut dia di daerah dia ya di Pasuruan ya. Pasuruan apa ya beberapa daerah ada itu ya. Nah, ini kemudian diserang sama netizen. Ya sampai ada yang bikin meme yang beredar ya di beberapa grup pertemanan, gua geli bacanya. Intinya meme itu mengatakan bahwa antara Bipang dan Jipang ini dua hal yang berbeda ya, jadi jangan ketukar gitu. Nah bro, ternyata statementnya Fajrul ini menimbulkan keributan internal nih di antara para pendukung presiden. Ya karena kemudian ya walaupun tanpa menyebut nama, Denny Siregar nih ya penggiat media sosial ya dalam kurung buzzer itu mengkritik ya. Intinya dia bilang kalau kenapa sih harus diperhalus jadi Jipang ya? Emang kalau presiden mempromosikan Bipang kenapa? Kan dia presiden dari semua agama ya, presiden dari semua rakyat lah, semua daerah kira-kira begitu ya. Kalau serapuh itu menghadapi kadrun ya mundur aja. Kira-kira begitu. Ini dua tweetnya Denny ini luar biasa ya. Jadi gue ketawa-ketawa, pecah kongsi nih ya gitu. Nah, tapi memang kita tahu lah ya kalau siapa namanya Fajrul memang beberapa kali bikin statement yang lucu lah, kocak ya dalam kurung konyol. Nah, nggak sampai di situ ya. Kemudian ada lagi nih siapa Ali Muchtar Ngabalin. Ya, ini salah satu tenaga ahli di KSP, kantor staf kepresidenan. Itu ngeluarin statement, ngebelain lagi ya. Dia bilang apa salahnya presiden mempromosikan itu, yang ngomong Bipang ambawang, kan dia presiden dari semua agama, bapak dari semua agama. Bijak betul ya Bung Ali Muchtar ini. Nah gue lihat nih yang gini-gini nih yang bikin ribut ya. Karena akhirnya netizen nggak terima kan. Ya ditantangin lagi nih. Kan nadanya nantangin ditantangin lagi. Misalnya kalau lu lihat ada netizen yang mengaitkan ini dengan kondisi di Bali. Ya kita tahu bahwa ya dengan alasan pandemi COVID-19 umat Islam di Bali itu dilarang menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah baik di lapangan ya tempat terbuka maupun di masjid. Ya, alasannya pandemi sih gitu. Tapi pada sisi yang lain ya ini ada nih videonya ya. Ada satu acara ritual di Uluwatu, ini ritual saudara-saudara kita yang beragama Hindu, ini ramai banget ya. Tapi dilaksanakan ya biasa diizinkan boleh gitu. Nah jadi netizen ini kemudian menyatakan protes. Ya mana katanya Pak Jokowi adalah bapak dari semua agama. Kok ada diskriminasi ya. Idul Fitri sholatnya nggak boleh digelar tapi acara agama Hindu boleh. Maksud gue kan sebenarnya nggak ada urusan sama Bipang ya. Cuman gara-gara tadi Ali Muchtar Ngabalin ngebelainnya lebay ya. Nggak ini ya nggak dalam konteks akhirnya jadi masalah. Karena sebenarnya guys, kalau kita lihat ya, kembali ke statement Pak Jokowi, memang konteks besarnya Pak Jokowi itu sedang menyampaikan pidato dalam rangka Hari Bangga bangga beli Indonesia lah, beli produk Indonesia. Kalau gua nggak salah itu ya konteksnya. Tapi kan sebenarnya ada konteks yang lebih khusus lagi. Pak Jokowi mengawali kalimatnya dengan bicara mengenai Lebaran. Iya kan? Lebaran nggak bisa mudik, mari nikmati antara lain dengan tadi. Kalau kangen sama makanan-makanan lokal, ya order aja secara online. Jangan ragu-ragu, disebutin tuh ya. Dari gudeg, Jogja, kemudian bandeng Semarang, pempek Palembang, siomay Bandung. Nah, muncullah tuh si Bipang itu. Jadi konteks ini menurut gua nggak bisa dilepasin. Nah, ya tadi itu ya, gua tuh suka kesel. Iya sih kalau orang mendukung Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi, membelain Pak Jokowi boleh menurut gua. Tapi kelebayan-kelebayan nggak penting itu bikin masalah kecil jadi kusut. Ini misalnya satu lagi ya, ini ada video menarik dari Yeni Wahid.
Yeni Wahid ini kan memang luar biasa juga ya kalau belain Pak Jokowi itu kayaknya wih semangat. Apalagi udah dapat hadiah lah ya jadi komisaris di mana? Garuda kalau gue nggak salah. Idul Fitri tahun 2021 ini rupanya langsung disusul dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ini memang momen mudik buat semua, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Buat yang muslim, makannya jipang aja. Tapi kalau yang non-muslim boleh kok makan bipang. Yang penting kita semua rukun sebangsa setanah air. Ya, Yeni Wahid itu bilang, eh ini kan konteks mudik sekarang ini bukan cuman konteksnya apa Lebaran, tapi nanti 13 Mei itu juga ada apa ya kenaikan Isa Al-Masih kalau gua nggak salah. Betul ya, kenaikan Isa Al-Masih. Jadi dia bilang nih, ini mudik bersama nih ya, ini acara bersama. Menurut gue sih apa ya dicari-cari gitu loh ya, karena kenaikan Isa Al-Masih itu nggak pernah identik dengan mudik, bener nggak sih? Iya kan, nggak pernah identik dengan mudik. Ya, setahu gua di Indonesia ini hari raya yang urusannya identik sama mudik itu cuma dua. Ya, pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Natal dan Tahun Baru. Nah, itu yang urusannya sama mudik. Gue belum pernah dengar ada mudik hari kenaikan Isa Al-Masih, gue belum pernah dengar. Jadi agak-agak maksa gitu ya dalam konteks ingin ngebelain Pak Jokowi. Jadi udah nggak proporsional. Nah, gini-gini nih yang bikin orang kemudian nanti akan muncul pro dan kontra yang lebih jauh. Nah, jadi gue lihat di situ akhirnya ini yang selama ini kayak dipelihara gitu, ya. Jadi ada keterbelahan masyarakat tuh gara-gara yang begini-begini ini, ya. Mungkin Pak Jokowi sadar nggak sadar, ya itu membiarkan orang-orang di sekitarnya itu menyampaikan apa pembelaan-pembelaan yang nggak sepenuhnya masuk akal, ya. Nah, ada satu lagi nih ya, pembelaan yang juga disampaikan oleh pejabat pemerintah, yaitu Menteri Perdagangan himself ya, Muhammad Lutfi. Kita dengar dulu ya sebagian dari speech-nya beliau. Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal. Pernyataan Bapak Presiden tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya yang memiliki kekayaan kuliner Nusantara dari berbagai daerah. Setiap makanan memiliki kekhasan dan menjadi makanan favorit lokal. Jadi, sekali lagi, kuliner khas daerah yang disebut Bapak Presiden dalam video tersebut adalah untuk mempromosikan kuliner Nusantara yang memang sangat beragam. Tentu kuliner tersebut dikonsumsi, disukai, dan dicintai oleh berbagai kelompok masyarakat yang juga beragam. Meski demikian, kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab dari acara tersebut sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman, karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri, termasuk berbagai kuliner khas daerah dan menghargai keberagaman bangsa kita. Menurut gue relatif lebih rasional ya, gue lebih respect lah ya. Tapi tetap ya apologi. Karena memang tadi gue bilang konteks besarnya adalah bangga membeli produk Indonesia, tapi juga kan jangan lupa Pak Jokowi mengkontekskannya kaitannya dengan gak boleh mudik ya kan. Dan kalau kita bicara mudik Lebaran ya ini kan identiknya dengan Hari Raya Idul Fitri yang merupakan Hari Raya umat Islam. Jadi gue lihat di sini memang gak ada sensitivitas. Sebenarnya sekali lagi persoalan seperti ini simple banget ya. Kalau kemudian minta maaf, clear, gak usah pakai apologi, selesai. Ya rakyat Indonesia kan pemaaf ya. Tapi sayang tadi ya pada pengen menunjukkan pembelaan yang luar biasa supaya dapat kredit poin ya dari istana. Jadinya pada lebay dan jadi ruwet. Nah bro gue jadi inget ya. Ini ada seorang aktivis ya tahun 2012 udah lama sih. Mungkin dia juga udah lupa ya. Itu pernah mencuit ya ini lihat cuitannya. Intinya di cuitan itu si aktivis tuh bilang ya pidato sampah pun ya dari penguasa itu kalau bagi para pemujanya itu dianggap sebuah kebenaran, kira-kira begitu. Dan lu tahu siapa aktivisnya? Namanya Fajrul Rahman. Ini yang bikin gua geli ya.
Jadi waktu itu mungkin kayaknya Fajrul Rahman tuh lagi asik betul menjalankan peran mengkritik presiden. Siapa tuh? Presiden SBY berarti. Mengkritik Presiden SBY. Jadi sekarang dia lupa nih presidennya Jokowi. Harusnya kan kalau seorang aktivis ya konsisten dong ya. Dan itu kan fenomena yang kita lihat hari ini. Nah bro, nggak sampai di situ aja ya. Akhirnya orang menganalisis lebih jauh lagi. Karena ini rame banget ya. Beberapa pihak tuh menduga-duga jangan-jangan sebenarnya penyebutan Bipang Ambawang yang kemudian bikin rame ya, ini bukan sesuatu ketidaksengajaan. Ini teorinya teori konspirasi banget, tapi menurut gue make sense ya. Jadi dugaan ini mengatakan jangan-jangan bukan ketidaksengajaan ya, karena yang namanya pidato presiden ya kata orang yang berpikir begini, ini kan sudah lewat screening berlapis. Jadi ada kesengajaan, ada maksud tersembunyi di situ. Nah, pertanyaannya maksud apakah gerangan? Kan gitu kan? Nah ini kita lihat nih ya, ini ada tweet dari Bung Said Didu, si manusia merdeka. Ya lu baca deh tuh ya. Intinya dia bilang ini jangan kejebak lagi nih sekali ini ya. Tadi itu, Bipang Ambawang ini memang sengaja diangkat untuk menutup ya 2 kasus sensitif menurut dia. Pertama adalah tidak lolosnya tadi 75 orang ya pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan dalam rangka assessment alih status menjadi ASN. Ya, tadi gue bilang ya 75 ini sebagian diantara mereka ini adalah orang-orang penting ya. Ada satu direktur ya, kalau gue satu direktur, level direktur yang gak lulus, lu bayangin ya. Kemudian ada juga ketua wadah pegawai KPK, itu juga gak lulus. Kemudian beberapa penyidik senior termasuk Novel Baswedan yang menempati posisi sebagai ketua Satgas yang saat ini sedang menangani kasus-kasus korupsi besar. Bahkan salah satu yang gak lulus itu adalah Harun Al-Rashid ya, kalau gue gak salah. Harun Al-Rashid ini tadi gue sebut adalah seorang penyidik yang memang OTT Bupati Nganjuk ya. Lu bayangin ya, ini menurut saya Didu nih, ini yang mau ditutup nih ya. Karena kan ini hal yang aib banget sebenarnya, persoalan besar ya. Kemudian satu lagi kata saya Didu yang juga ingin ditutup itu nampaknya adalah berbondong-bondongnya bukan wisatawan sih ya, berbondong-bondongnya warga negara Cina, kayaknya TKA Cina yang datang ke Indonesia. Ya dari satu media diberitakan, bayangkan ya, minggu kemarin aja itu ada 3 gelombang. Gelombang pertama itu hari Selasa ya 85 orang, terus gelombang kedua itu hari Kamisnya sekitar 60-an, dan gelombang ketiga itu yang hari Sabtu itu 160 orang. Wih dahsyat. Ya, bergelombang tuh datang ya. Dan yang kalau nggak salah yang gelombang pertama yang hari Selasa tanggal 8 yang 85 orang itu ada 2 diantaranya yang ternyata terbukti positif COVID-19. Nah kayaknya ini mau ditutupin ya. Karena kalau ini bisa tersebar, masyarakat concern ke situ memang bahaya ya. Akan timbul Timbul kemarahan masyarakat. Ya lu bayangin aja ya. Kita sacrifice, nggak boleh ketemu orang tua, nggak boleh kumpul sama keluarga besar, mudik di Uber gitu kan ya. Sampai disekat di mana-mana, kemudian juga di Uber sampai ke kampung gitu kan. Jalan-jalan tikus pun ditutup oleh polisi. Ternyata TKA dari China datang dengan bebas-bebas aja, bawa COVID pula gitu. Nah jadi menurut saya di dunia yang pengen ditutup. Nah bro, gue berpikir kayaknya cukup logik sih ya, cukup masuk akal dugaan atau spekulasi dari saya Didu ini, karena memang tadi ya Drone Emprit bilang kan ya, ini berita si Bipang ini bikin masalah KPK tadi ini kalah ya. Padahal sebenarnya serius banget loh bro. Karena kalau kita ikuti di banyak media ya, itu nggak masuk akal ya. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan seleksinya kan, dari tes psikologi, terus tes apa lagi, kemudian ada wawancara. Itu muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya yang berkaitan dengan keyakinan agama. Ngapain sih gitu loh ditanyain ya. Misalnya ada pertanyaan, Anda ini Islamnya Islam yang mana? Kalau sholat subuh, sholat subuh pakai kunut apa enggak gitu ya. Ada perempuan ya pegawai KPK ditanya, dia pakai kerudung ya. Kalau diminta buka kerudung mau enggak? Dan ketika bilang jawabannya enggak, disebut egois ya.
karena mementingkan keyakinan pribadi ketimbang kesatuan dan persatuan. Nah kan ngaco kan gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, udah menikah atau belum? Belum. Kenapa sampai umur segini belum menikah? Masih punya hasrat nggak buat nikah? Nah apaan gitu loh. Ya, ada lagi yang ditanya, ini perempuan juga ditanya, mau nggak kalau jadi istri kedua? Nah kacau kan. Ini kan apa menurut gue seksis, rasis ya, dan berpotensi melanggar HAM. Ada lagi pertanyaan, siapa ustadz yang kamu follow Instagramnya? Ya, ketika jawabannya siapa? Agim, ditanya lagi. Agim itu kan satu menceraikan istrinya, terus poligami. Kenapa kamu follow? Nah, apa urusannya? Emang bercerai atau berpoligami haram dan dilarang? Kan enggak ya gitu ya. Jadi ya yang gitu-gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang aduh apa sih relevansinya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pegawai KPK yang harusnya kembali adalah menangani kasus-kasus korupsi besar ya. Nah, yang juga nyebelin kemudian ketika ini ribut kan ya, terjadi keributan tuh kayaknya semua pihak yang terkait tuh lempar-lemparan gitu loh. Gak ada yang mau tanggung jawab dan pasang badan bilang ini tanggung jawab lembaga saya gitu. Nggak ada ya. Pihak KPK bilang ini soal disusun oleh BKN, BKN bilang ini KPK. Waduh udah gak jelas deh ya. Masing-masing tuh lempar-lemparan. Nih misalnya nasib 75 yang gak lulus nih, ini mau gimana? Sempat beredar ya di media-media pertemanan, di grup, grup-grup pertemanan, juga di medsos. Ini ada potongan dari semacam keputusan pimpinan KPK ditandatangani oleh Firly Bahuri, tapi nggak ada tanggalnya ya. Intinya adalah penonaktifan tuh dari ke-75 orang yang tidak lulus itu, ya. Dan mereka harus diminta segera menyerahkan menghentikan pekerjaannya dan melakukan serah terima kepada atasannya. Wih kan gila ya itu. Walaupun dibantah kemudian oleh Ali Fikri, nggak ada surat ini katanya dan dia akan mengusut nih suratnya keluar dari mana. Tapi bagaimanapun ya desas-desus itu ada dan beredar ya karena sampai nggak jelas ya. Itu siapa yang bikin soal, pertanyaannya kenapa begitu, ini siapa yang tanggung jawab dan seterusnya itu nggak pernah clear sampai hari ini. Nah bro, dengan kondisi seperti ini ya what can we expect ya. Jadi wajar aja kalau tadi saya tidur berpikiran demikian. Nah jadi kesimpulan gue adalah hal-hal seperti ini bro, ini menjadi kerap terjadi. Kenapa? Karena memang gak tahu ya beberapa tahun belakangan ini kita bernegara sama sekali gak rapi. Ya, ini kok bernegara kayak apa ya, kayak ya begitulah ya. Semua itu serba random dilakukan, nggak tahu karena ada tekanan dari luar atau gimana. Dan akhirnya ketika terjadi masalah nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Komunikasi publiknya juga berantakan dan akhirnya kita sebagai rakyat yang pusing. Akhirnya gue bilang udah deh daripada kita pusing ya kan ya. Mendingan kita anggap aja kita lagi nonton lelucon ya. Anggap aja bahwa memang ada orang-orang di istana di seputar Pak Jokowi ya, mudah-mudahan bukan Pak Jokowi sendiri ya, yang memang lagi pengen menggantikan peran dari para stand up comedian ya. Jadi buat para stand up comedian kayaknya lu pada cuti dulu deh ya. Karena apa yang disajikan istana untuk kita rakyat Indonesia jauh lebih kocak dan jauh lebih lucu. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.